perlu mengerti dahulu dasar yang benar. Kita di dalam kekristenan harus mempunyai dasar yang benar, yaitu iman. Dasar kebenaran kita itu karena percaya. Yesus satu kali pernah bertanya, murid-muridnya pernah bertanya, pekerjaan apakah yang hendak kamu, yang Allah kehendaki terhadap kami? Jawab Yesus di Yohanes 6 ayat 28-29, hendaklah kamu percaya. Pekerjaan yang Yesus mau cuma satu, yang Allah kehendaki pada kita cuma satu, hendaklah kamu percaya. Yohanes 6 ayat 28 dan 29, hendaklah kamu percaya. Jadi memang kebenaran Allah itu dasarnya dari iman. Saya perlu tegaskan hal ini karena ini yang mendasari sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang ciptaan baru. Nah, tentang ciptaan baru, kenapa? Nanti kalian akan melihat sendiri bahwa nggak mudah mengerti tentang ciptaan baru. Ya, tidak mudah mengerti tentang ciptaan baru. Kita semua sudah bertobat kan? Yang mungkin belum. Kita sudah bertobat. Saya juga sudah bertobat puluhan tahun yang lalu. Ayat-ayat nanti yang kita bicarakan tentang ciptaan baru, itu ayat-ayat yang pada waktu kita bertobat, ya itu ayat-ayatnya. Tetapi dengan memberikan pengertian atau makna-makna yang baru, yang memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam, yang kita menjadi mengerti lebih lagi apa sih yang dimaksud dengan ciptaan baru. Tetapi sebelum masuk ke topik itu, saya ingin menekankan tentang topik yang namanya iman. Dari 3 ayat yang kita baca, 2 Korintus 5 ayat 7, karena hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lalu tadi di Roma 1 ayat 17, itu yang paling istilahnya tuh paling paling telak lah gitu, paling pas pukulannya gitu lah. Dikatakan bahwa sebab nyata benar kebenaran Allah itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith, di dalam kaos yang dipakai Pak Luki, ya. Beginning faith, ending faith. Lalu Ibrani 12 ayat 2a, pandanglah Yesus. Kita kan selalu diminta untuk memandang Yesus kan, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Pak, kebenaran Allah itu berdasarkan penglihatan, gak ada yang cocok dengan ketiga ayat ini. Gak ada yang cocok dengan ketiga ayat ini. Sebab kebenaran Allah itu nyata bertolak dari iman. Tadi Roma 1 ayat 17 mengatakan demikian ya. Roma 1 ayat 17, baca baik-baik. Kebenaran Allah itu bertolak dari iman. Roma 1 ayat 17. Ibrani 12 ayat 2a, Yesus memimpin kita di dalam iman. Makanya Paulus bisa dengan berani mengatakan, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Penting sekali. Kenapa? Karena melihat ini bisa mengganggu. Sebagai contoh, semua tahu cerita bahwa Saul itu diganti oleh Daud. Raja Saul diganti oleh Raja Daud. Pada waktu Raja Saul mau digantikan, Nabi Samuel dapat perintah dari Tuhan. Pergilah ke rumah Isai. Betul kan? Ya, dia pergi ke rumah Isai. Dia peka. Ketika kita berdoa matanya kan merem. Pada umumnya, ada juga yang matanya melek, tapi pada umumnya berdoa supaya konsentrasi kan. Lalu Samuel mendengar suara Tuhan, pergi ke rumah Isai. Dia pergi ke rumah Isai. Kita buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Setelah dia sampai ke rumahnya Isai, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Setelah dia sampai di rumahnya Isai, ya, dia masuk. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini penting. Kenapa saya tadi katakan saya memulai sharing ini ya dengan 3 ayat utama tadi. Nah, saya kasih contoh nih. Apa yang terjadi dengan Nabi Samuel? Nabi Samuel sangat peka. Nabi Tuhan yang sangat peka. Dia tahu dia harus pergi kemana? Dia harus pergi ke rumah Isai untuk mencari, untuk mengurapi penggantinya si Saul. Nah, dia pegang, dia pergi ke rumah Isai. Dia nggak ke rumah Pak Badu atau dia nggak ke rumah Ibu Tuti.
nggak salah rumah. Dia pergi ke rumah yang tepat. Tetapi begitu dia masuk rumah, dia ketemu anaknya Isa yang gede-gede, badannya keker-keker. Lah dia bilang ini wah bener nih. Tuhan ngomong bener nih. Ini keselnya ketemu orang yang besar-besar, cocok nih jadi penggantinya Saul. Dia bilang, tetapi Tuhan mengatakan apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, beda. Kita semua manusia pasti hidup berdasarkan kita melihat. Tetapi tadi 3 ayat pertama yang tadi saya bacakan mengajarkan sesuatu yang bertentangan terhadap hal itu. Betul kan? Ya. Pertama, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Terus Roma 1 ayat 17. Kebenaran Allah itu nyata di dalam Injil yang bertolak dari iman. Titik awalnya iman. Ya, bertolak dari iman, endingnya juga iman. Terus Ibrani 12 ayat 2a. Yesus memimpin kita di dalam iman. Yesus gak memimpin kita di dalam penglihatan. Yesus memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi semua topik kebenaran Allah itu melulu, istilahnya ya, bahasanya ya ini bahasa melulu lah istilahnya, ngerti lah, anak muda ngerti lah. Melulu itu pokoknya iman, nggak ada dimensi sight. Itulah sebabnya ya ada kaos yang dibikin juga, judulnya adalah we walk by faith and not by sight. Kenapa? Karena kebenaran Allah hanya ada di alam iman. Ini penting, ini yang mendasari kita sebelum kita bisa mengerti lebih lanjut akan kebenaran Allah. Dari 3 ayat itu kita bisa kesimpulkan dari semua ini, Yesus memimpin di dalam iman. Kebenaran Allah di dalam iman, bukan sight. Ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Coba kita buka. 2 Korintus 4 ayat 18. Kalau sudah ketemu, saya bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itu yang Paulus katakan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, ya, King James mengatakan, we look not at the things which are seen. We look not at the things which are seen. Kita tidak melihat kepada hal yang kelihatan oleh mata. Ada lagi terjemahan yang mengatakan kita tidak fix our eyes not on what is seen. Artinya segala sesuatu tidak di fix kepada apa yang terlihat. Ya. Saya perlu ngomong begini sebelum kita bicara ciptaan baru. Sebab nanti kita akan bisa mengerti kenapa kita harus mendasari dahulu dengan yang mengatakan iman, bukan yang melihat. Tadi saya sudah ngomong tadi mengenai Yohanes 6 ayat 28 ya. Coba kita buka ayatnya aja supaya sama-sama kita baca ayat-ayat tersebut. Yohanes 6 ayat 28. Ya. Kalau udah ketemu ya saya bacakan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Itu loh pekerjaannya yang dikehendaki. Kan mereka tanya, apa sih pekerjaan yang harus gue lakukan? Gitu loh. Yesus jawab, pekerjaan yang perlu lu lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah hendaklah lu percaya. Percaya itu tidak mudah. Tidak mudah, kita orang percaya itu tidak mudah. Percaya itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena mata kita melihat. Sehingga tidak mudah. Ya, contoh. Tahu dong cerita mengenai Thomas yang disuruh masukin jarinya ke tangan Yesus.
Tahu waktu Yesus bangkit, ya kan? Kan pada nggak percaya kan? Yang nggak percaya bukan hanya Thomas, semua orang nggak ada yang percaya. Maria yang pertama kali masuk ke dalam kubur juga nggak percaya. Kenapa? Begitu dia lihat mayatnya kosong, lalu dia kan ada malaikat, dia kan nanya kan, ini bahasa gampang ya, bahasa misalkan dia panggil, ini contoh aja ya, dia panggil tukang kebun, tolong tanyain dong, itu mayat guru gua di mana ya? Masih cari mayat kan? Padahal udah dibilang bahwa Yesus bangkit kan? Tidak mudah mempercayai firman Tuhan. Memang kenyataannya di dalam hidup. Betul nggak? Betul nggak? Di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita mudah percaya firman Tuhan? Tidak mudah. Kenapa? Karena mata melihat. Kalau berdoa, kita tutup mata, kuping kita buka. Apakah hati kita berdoa? Kita berbicara dengan Tuhan dengan hati kita. Kita bisa fokus, tapi begitu mata terbuka, ya. Ini nggak tahu nih yang laki senang pertandingan sepak bola apa enggak ya? Kalau yang kalau ya laki perempuan juga senang sinetron Korea katanya. Ya coba kalau kamu berdoa sendiri lagi Korea lagi main gitu, apa fokus sama tanya? Fokus lah. Kenapa kita berdoa tutup mata? Supaya fokus kan? Betul kan? Mata itu berbahaya. Penglihatan itu sangat mempengaruhi kita. Samuel itu dengarnya peka, dia pergi ke rumahnya Yesai, tapi begitu lihat, waduh anaknya gede nih, yang ini, enggak, dipilihnya si imut-imut, si Daud. You see? Jadi saya ingin menunjukkan bahwa tidak mudah mempercayai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adanya di alam atau wacana iman. Tadi catat 3 ayat penting itu, catat 3 ayat penting itu. Jadi di dalam nanti pertumbuhan iman saudara, di dalam pertumbuhan kekristenan kita, ingat 3 ayat itu. Kebenaran Allah itu bertolak dari iman, ya, dan memimpin kepada iman. Yesus memimpin di dalam iman. Paulus mengatakan itulah sebabnya hidup kita karena percaya bukan karena melihat. Ini penting. Penting sebagai dasar sebelum kita ngomong mengenai ciptaan baru. Karena kalau udah ngomong ciptaan baru, kita udah mau ngomong suatu dimensi yang lain. Dimensi yang berbeda dari apa yang sebelumnya. Lihat ya, topik pertama saya anggap bahasan mengenai iman, saya anggap cukup sampai sini. Saya baru mau masuk topik kedua, karena waktu kita terbatas. Ya. Ucapan lahir baru, pertama kali ucapan lahir baru di Alkitab, dilahirkan kembali, itu adanya ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus. Betul ya? Semua tahu ya? Nah, coba kita buka Yohanes 3. Sekali lagi tadi saya dikatakan saya akan banyak-banyak buka ayat, supaya kita tahu bahwa kebenaran yang kita bicarakan di sini semua ada dasar firman-Nya. Yohanes 3 kita tahu ayat ini, perikop yang sangat terkenal. Saya terus terang, ya saya bertobat dari sejak masih SMA. Itu udah lebih dari 40 tahun yang lalu. Nah, ayat-ayat ini kita baca, ya. Tetapi di dalam beberapa bulan terakhir, ya, lebih tepatnya mungkin dalam 6 bulan terakhir, ayat ini, ayat-ayat mengenai ciptaan baru ini berbicara sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah saya ketahui sekian puluh tahun yang lalu. Ya, lebih dari 40 tahun lah. Karena saya kuliah aja 81, saya ke Bandung, saya kuliah gitu. 41, mungkin kalian belum ada yang lahir. Sekarang udah 2021, udah 40 tahun ya. Nah, coba saya ingin kita baca semua ayat-ayat ini baik-baik, mulai Yohanes. Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Cukup sampai sini dulu. Kita tahu bahwa yang namanya orang Farisi, ya, pemimpin agama Yahudi, kita kan diajarin dari dulu ya, di gereja maupun di sekolah ya. Kalau sekolah Kristen gak diajar, itu kan musuhnya Yesus kan. Ya kan, benar kan, musuhnya Yesus kan. Yang istilahnya nyala Yesus saja mulu, dan maunya nyalipin Yesus. Pokoknya tuh musuhnya Yesus lah istilahnya. Betul ya, karena kan ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin agama Yahudi kan memang musuhnya Yesus kan. Tetapi ada satu orang namanya Nikodemus. Ini orang beda. Dia beda.
Dia ngomong apa tadi di ayat 2? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Artinya dia mengaku Yesus kan? Dia mengaku Yesus loh. Dia mengaku Yesus loh. Sebagai orang yang diutus Allah. Tapi levelnya cuma sebagai guru. Ya. Tapi mengakui bahwa dia ini utusan Allah. Ya. Dan Allah juga menyertai dia. Betul kan? Nah ini apa yang dilakukan oleh Nikodemus ini itu berbeda dengan orang Farisi atau ahli Taurat yang lainnya. Karena yang lainnya nggak percaya begitu. Mana yang percaya? Ini menghujat Allah kok dia mengatakan begitu. Ini anak tukang kayu kok, gue gak tahu. Dia anak tukang kayu kok, saudara-saudaranya aja kita tahu. Enggak ada yang percaya. Tapi Nikodemus mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Nikodemus mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Dia bilang, gue tahu, kami tahu, lu ini diutus. Ya ini bahasa lu gue ya, sorry ini kita bahasa gampangan aja. Gue tahu lu ini diutus oleh Allah. Lu datang dari Allah. Dan Allah menyertai engkau. Kenapa nggak ada orang lain bisa melakukan tanda-tanda sepertimu? Keren kan? Dia mengakui pengakuan ya. Coba dapat. Nah, jadi dulu saya baca ayat ini dengan seperti kalian juga sama. Kita punya stereotip di kepala kita yang namanya orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang pemimpin agama itu udah dia tuh musuhnya Tuhan kan. Jadi saya dulu kalau baca ayat ini udah negatif dulu kepada mereka. Tetapi sekarang saya nggak negatif. Baca kepada Nikodemus saya tidak baca lagi sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena Nikodemus percaya Yesus itu utusan Allah. Cuman tapi sampai level guru. Dia nggak bisa mengatakan itu anak Allah. Belum sampai ke situ. Coba dengar jawaban Yesus. Udah ada orang Farisi yang mengakuin dia. Tahu Yesus bilang apa? Ayat yang 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus ayat 4 kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, lucu kan? Ada orang datang mengaku Yesus, udah bisa mengaku Yesus, bahwa lu utusan. Tahu-tahu Yesus bilang, Nikodemus, bro, bahasa sekarang kan bro, sorry bro. Lu gak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau lu gak dilahirkan kembali. Apa gak kaget? Reaksi pertama Nikodemus adalah reaksi kita semua spontan. Gue udah tua, lu gak lihat gue udah berjenggot, udah ubah, ya pemimpin agama Yahudi. Lah, gue udah tua, bagaimana mungkin gue masuk ke dalam kandungan ibuku? Impossible kan? Tapi jawab Yesus apa? Jawab Yesus apa? Ayat kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Cukup sampai sini. Ayat berikutnya nanti Nikodemus masih bingung. Nah, ini yang penting. Coba Anda bayangkan Anda seorang Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar Israel, seorang Farisi, dia guru juga, ya, yang sekian lama mengajarin firman Tuhan. Dia ngajarin firman Tuhan. Jangan bilang dia nggak ngajarin firman Tuhan. Itu kan pada waktu itu ngajarin apa? Kitab-kitab nabi-nabi yang dulu-dulu kan, ya kitab Kejadian itu, pokoknya perjanjian lama lah. Dia kan ngajarin gitu kan. Itu firman Tuhan kan? Firman Tuhan itu semua diajarin sama mereka. Coba jawaban Yesus apa? Lu gak bisa masuk. Apa karena pengajarannya yang salah? Bukan. Topik apa yang menyebabkan dia gak masuk? Lahir. Lu dilahirkan kembali. Artinya apa? Lu lahir dengan suatu benih yang berbeda. Saya katakan benih karena dia udah lahir kan. Dia udah lahir loh, udah gede. Ya, benihnya dari mana? Ayah dan ibu kan? Ayah dan ibu menikah, melahirkanlah Nikodemus. Tapi dikatakan oleh Yesus, lu harus dilahirkan kembali. Nah, bahasa Indonesianya lahir kembali. Bahasa aslinya itu memberikan konotasi yang berbeda. Born from above. Lahir dari atas. Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai lahir kembali. Dilahirkan kembali. Tapi bahasa asli
Dan sebagian bahasa Inggris memberi terjemahan lahir dari atas. Kenapa? Buka Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ini banyak ayat-ayat yang luar biasa. Bunyinya gimana? Yohanes 3 ayat 31 berbunyi, siapa yang datang dari atas, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, di atas semuanya. Oke. Jadi ada dua kan? Ada yang datang dari sorga, ada yang datang dari bumi. Betul? Yohanes 3 ayat 31, ada dua loh. Ada dua asal loh. Ada yang datang dari sorga, ada yang datang dari bumi. Ada dua loh. Betul ya? Nah, jadi Yesus sebetulnya tidak mempermasalahkan ajaran yang dilakukan oleh Nikodemus. Dia nggak mempermasalahkan Nikodemus mau ngajarin apa, dia nggak permasalahan. Bukan itu yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah lu harus dilahirkan kembali. Jadi lu bukan berdasarkan kelahiran yang lu punya sekarang, tapi berdasarkan kelahiran yang baru, lu baru bisa masuk kerajaan Allah. Kaget kan Nikodemus? Bagaimana mungkin, mati dong? Gue udah sekian tahun, gue udah ngajar, gue guru. Besok-besok nih, ini kan ketemunya malam. Besok pagi, si Nikodemus ngajar lagi tuh. Kan dia pengajar kan? Terus dia mau ngajarin apa ke murid-muridnya? Dia mau ngajarin apa ke para murid-muridnya tersebut? Apa yang mau diajarkan kepada mereka? Dia bingung, kalau dia kuliah dia mau ngajarin apa lagi? Gue mau ngajarin apa ya? Karena kalau gue ngajarin ini lo mesti begini taat firman Tuhan yang di perjanjian lama nih. Saya mengatakan perjanjian lama itu salah, enggak. Dibilang sama Yesus bukan soal pengajarannya, tapi masalah benih lu tuh, yang lu mesti dilahirkan kembali. Karena kalau lu nggak dilahirkan kembali, lu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Nah, pada waktu kita bertobat, kita nggak pernah ditegaskan begitu. Kita cuma dikasih tahu kalau lu percaya terima Yesus, Yohanes 1 ayat 12 sama Yohanes 1 ayat 13, betul kan? Yohanes 1 ayat 12 sama Yohanes 1 ayat 13 kan? Kita baca Yohanes 1 ayat 12 sama 13. Ya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13 dikasih keterangan nih, siapa orang yang percaya itu? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ada dua benih lagi kan? Betul? Ada dua benih lagi. Yang satu dilahirkan secara jasmani, secara orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, betul? Yang Nikodemus tuh yang pertama kan, yang dari darah daging secara jasmani, secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, betul kan? Nggak bisa. Yang seperti itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini bukan soal pengajaran, tapi soal benih yang menyebabkan tidak bisa masuk. Nah, yang bisa, kalau tadi yang percaya lahir dari Allah, betul ya? Karena kenapa tadi saya ngomongin pertama itu tentang iman? We walk by faith and not by sight. Kenapa saya ngomongin begitu? Sekarang saya mau tanya, ketika kamu lahir baru, ketika saya lahir baru, ketika kita semua lahir baru, ada yang berubah? Rambut kita berubah, hidung kita berubah, mata kita berubah, badan kita berubah? Gak ada yang berubah. Tapi kita percaya bahwa kita udah lahir baru. Itulah yang dikatakan kita percaya berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, ini suaranya lebih kenceng. Tadi mesti teriak-teriak dulu. Bisa bedain sekarang? Bisa tahu maksud saya di ini? Ya. Ada yang udah dibaptis? Mau baptis selam atau percik terserah saya Pak. Coba yang selam aja deh. Ketika kamu masuk air sama kamu keluar air, ada yang sama? Ada yang beda? Bedanya cuma satu, lu basah aja mata lu, kalau kamu itu basah. Yang lainnya ada yang beda? Kagak lah. Tapi kita beriman kan? Itulah yang dikatakan we walk by faith and not by sight. Hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Gak ada bedanya kan? Anda nyemplung keluar lagi sama kok. Tapi dikatakan
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, nanti kita sampai ke istilah itu. Apanya yang berlalu? Rambutnya sama, emosi marah-marah masih sama, dibilang berlalu. Ingat, kita kalau mau masuk ke dalam kebenaran Allah yang lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, ingat tadi 3 ayat pertama yang saya katakan. 2 Korintus 5 ayat 7, Roma 1 ayat 17, Ibrani 12 ayat 2a. Pandanglah Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Ingat 3 ayat itu. Setiap kebenaran firman Allah yang akan di Allah sendiri yang akan ungkapkan, akan membuat kita tercengang-cengang. Tapi ingat, kita harus selalu berpegang pada iman, bukan di alam wacana sin, sight, terlihat. Ingat itu penting sekali. Ya. Nah, Nikodemus jelas bingung. Saya masuk sedikit teologi, sedikit. Kenapa Nikodemus harus lahir? Karena tadi perbedaan benih kan. Tadi sudah diceritain ya. Emang masalahnya apa sih? Yesus, emang benihnya Nikodemus tuh masalahnya apa sih? Sehingga nggak bisa masuk kerajaan Allah. Masalahnya adalah di Adam. Kejadian 2 ayat 17, gak usah dibuka ya. Buka aja lah. Kejadian 2 ayat 17. Kita buka ayat aja. Kejadian 2 ayat 17. Tahu kan ayatnya kan? Yang mengatakan ayat 16 lah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman Tuhan loh. Dimakan gak? Dimakan. Mati gak? Nah, ini benar. Dia godek-godek, kagak mati. Masih bisa dengar-dengaran. Nah, ini ingat. Banyak kebenaran firman Tuhan yang kita mesti mengerti lebih lagi. Secara mata, dia gak mati. Betul kan? Dia bisa bikin cawat, dia bersembunyi. Ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden itu, dia bilang, dia bersembunyi ya. Dia takut kan? Betul kan? Sampai dia bilang kan, ditanya sama Tuhan, Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi, aku takut, sebab aku telanjang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Lu makan buah itu ya? Tuh perempuan tuh, yang lu kasih tuh. Nah, mulai salah-salahan kan? Nah, orang mati nggak bisa ngomong begitu. Secara mata kita tidak mati. Tapi firman Tuhan udah mengatakan, lu makan mati. Nangkep ya? Jadi tetap mati. Walaupun secara mata kita tidak mati. Tapi firman Tuhan mengatakan mati. Lah kita kan kudu percaya firman Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Kenapa tadi saya mau mulai khotbahin? Ya bukan khotbah lah ya. Saya gak cocok lah sebut khotbah. Ya gak? Dia tanya ini jawabnya. Sarah sharing aja, berbagi pengalaman lah ya. Nah, itu dikatakan mati. Yang paling parah, yang jarang kita baca, Kejadian 3 ayat 19. Baca. Jarang kita baca ayat ini. Ya, habis dia makan kan Tuhan kasih hukuman kan, susah lalu akan begini, betul ya? Ya, pasti udah baca, kalau belum baca kalian baca lah ayat ini. Jadi tahu apa yang disebut mati. Itu susah cari makan, berpeluh, melahirkan juga, waktu sakit lah, birahi, melahirkan segala macam. Nah, ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu. Ini dia Tuhan, inilah perintah-perintah mati itu begini. Ya. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini firman Tuhan. Lu dari tanah, lu balik lagi ke tanah. Lu debu, lu balik lagi kepada debu. Kalau nggak terjadi peristiwa makan buah, keluar nggak perintah ini? Nggak keluar, betul sekali. Perintah ini keluar gara-gara ada makan buah.
Kalau Adam nggak makan buah, nggak keluar perintah ini. Kalau nggak keluar perintah ini, debu tidak kembali kepada debu. Itulah disebut mati. Jadi ini sudah terjadi penghukuman ketika di Taman Eden. Ketika di peristiwa di kitab Kejadian itu sudah terjadi penghukuman. Jadi semua benih Adam dan keturunannya mati. Itulah sebabnya mesti dilahirkan lagi supaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau enggak, itu mati, sudah mati di mata Tuhan, mati. Karena sudah mati benih Adam. Ya, 1 Korintus 15 ayat 50. Ya. 1 Korintus 15 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan, nah ini penting, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang mati nggak akan dapat bagian dalam apa yang tidak mati. Kan udah dihukum mati tadi kan di depan. Betul kan? Kan udah dihukum mati. Ini ditulis 1 Korintus 15. Darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Betul? Yang mati, yang binasa tidak bisa dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, fair dong, ya dong, cengli lah istilahnya, ya kan? Lu mati, mana bisa lu dapat bagian yang tidak mati? Ya fair itu kan. Lah kenapa lu mati? Karena udah dihukum. Pada waktu peristiwa Adam itu makan buah, lu mati, makan buah, mati kan? Itulah sebabnya kita harus dilahirkan kembali. Jadi ngerti apa dasar penyebab kita dilahirkan kembali? Karena benih Adam mati. 1 Korintus 15 ayat 22. Di terjemahan bahasa Indonesianya disebutnya persekutuan, tapi bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Ayat 21 kan, saya baca ayat 21. 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu siapa? Adam. Betul kan? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang, satu Kristus kan, Yesus kan. Ya. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bahasa Inggrisnya saya lebih suka daripada bahasa Indonesianya. Ya, kita katakan gini. For as in Adam all die. For as in Adam all die. Semua yang di dalam Adam mati. Ya iyalah, semua orang kan DNA-nya ada DNA Adam. Orang Adam manusia pertama kok. Turun-temurun kan DNA turun terus. Kan DNA gak bisa hilang. Kamu juga tahu kan. DNA kan gak bisa hilang. Kita kan turun-temurun tuh, DNA kita kan turun terus. Gak bisa. Apapun yang mengandung DNA Adam mati. Nah, karena apa? Hukuman sudah dijatuhkan di Taman Eden di kitab Kejadian. Itulah sebabnya Nikodemus harus dilahirkan kembali. Karena yang dapat binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Jadi kita mesti mengerti dasar apa sebabnya kita mau disuruh menjadi ciptaan baru. Karena hal seperti itu. Kalau nggak ada pergantian benih, percuma. Kalau nggak ada pergantian benih, tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus sampai diwanti-wanti. Yesus mengatakan tadi di dalam, balik lagi Yohanes 3 ayat 5. Balik lagi Yohanes 3 ayat 5. Ayat yang ke-6 aja lah. Ayat yang ke-6 langsung ayat yang ke-6 aja. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah lu heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Karena apa? Yang lahir dari dagingnya daging. Gak bisa daging keluar roh, gak bisa. Dan gak bisa roh keluar daging. Yesus sudah ngomong daging keluarnya daging, roh keluarnya roh. Tidak ada silang,
Tidak ada daging bisa ke roh dan roh ke daging, nggak bisa. Daging ke roh, lu ini keturunan daging, ya kan darah dan daging. Ya dong, dia kan dari awal udah begitu. Nah, otomatis itu daging. Sedangkan kerajaan Allah kan sesuatu yang roh kan. Kerajaan Allah kan bukan fisik. Kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah bukan soal mengenai makanan atau minuman, melainkan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Betul kan? Tahu ayatnya itu? Roma 14 ayat 17, nanti cari sendiri ayatnya itu. Ya, tahu ayatnya bunyinya begitu. Jadi kita mesti tahu kenapa perlu menjadi ciptaan baru. Karena benih yang lama sudah dihukum mati di peristiwa makan buah, mati. Gak ada obat itu. Kalau tidak mati, firman Allah yang tidak apa namanya? Allah tidak setia kepada firman-Nya. Karena firman-Nya udah bunyinya begitu. Jadi kalau sampai tidak mati, kita malah mempertanyakan, oh firman Tuhan bohong, repot kalau Allah bohong. Justru Allah benar, mati. Makanya untuk masuk kerajaan Allah, lu mesti dilahirkan kembali. Karena kalau lu gak dilahirkan kembali, lu masih memakai benih yang lama. Oke? 1 Petrus 1 ayat 3. Tadi maunya 30 menit, ini udah lewat ini. Saya cepatin aja dah ya, 5-10 menit lagi lah. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, bunyi apa? Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ayat ini bilangnya kapan kita dilahirkan kembali? Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ngomong loh. Ya. Ini perlu penjelasan lebih lanjut, tapi kita tidak cukup waktunya. Ini perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kebangkitan orang mati. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oke? Ayat 23, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Clear ya? Jadi masalah apa sebetulnya? Masalah benih. Ini masalah benih. 1 Petrus 1 ayat 3, kita dilahirkan kembali oleh karena Yesus bangkit dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 23, dilahirkan kembalinya oleh apa? Oleh benih yang tidak fana. Bukan oleh benih yang fana, tetapi oleh benih yang tidak fana. Benih yang tidak dapat mati. Kenapa? Karena kalau kita masih dilahirkan dari benih yang mati, tadi kan 1 Korintus 15 ayat 50 udah ngomong kan, yang mati tidak akan mendapat bagian dalam apa yang tidak mati. Ya fair lah, itu loh. Makanya lo harus dilahirkan dari benih yang tidak mati, supaya lo bisa masuk ke dalam kerjaan Allah. Fair dong. Karena kalau lo tetap berbenih yang mati, lo gak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nggak bisa. Jadi sangat clear. Semua yang ada di ruangan ini, ya, saya dan kita semua dilahirkan dari benih yang tidak fana. Apa yang kita lihat? Mata kita melihatnya apa? Kita masih fana kan? Itu mata kita melihatnya. Makanya tadi saya awali sharing Pak malam ini, saya awali dengan kebenaran firman Tuhan itu adanya di iman. Tadi kan saya udah ngomong kan? Roma 1 ayat 17. Sebab nyata di dalam Injil, kebenaran Allah itu bertolak dari iman kepada iman. From faith to faith. Ini kaosnya cuma from faith to faith ini. Dari iman, Pak. Yesus, pandanglah Yesus, Ibrani 12 ayat 2, yang memimpin kita di dalam iman. Kita semua sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Kita semua ciptaan baru. Saya mau tutup dengan satu ayat kontroversial yang akan kamu juga kaget-kaget. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini kebenaran Allah dan kita harus percaya. 1 Yohanes 3 ayat 9.
Tadi di Yohanes 1 ayat 12 dan 13 itu udah baca kan, barang siapa yang menerimanya itu diberi kuasa menjadi anak Allah kan. Orang-orang yang diperanakan bukan secara darah dan daging, bukan juga secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Betul kan bunyinya begitu kan? Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Oke, sekarang kita teruskan coba. Yang di 1 Yohanes 3 ayat 9. Yohanes juga yang tulis. Dia mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kontroversial nggak? Kita nih semua tadi udah sebelum baca ayat ini tadi udah percaya kan? Kita semua udah dilahirkan kembali oleh karena Yesus bangkit dari antara orang mati dan lahirnya oleh benih yang tidak fana. Betul ya? Benih ilahi kan? Yohanes jelasin itu benih ilahi tidak dapat berbuat dosa. Siapa yang di dalam ruangan ini yang gak berbuat dosa hari ini, kemarin, atau seminggu terakhir? Sekarang mau nanya coba. Bingung kan? Tapi ayat mengatakan demikian. Ingat, we walk by faith, not by sight. Pak, bagaimana kejadiannya kayak begitu? Ingat, kita ini berbadan dua. Dari mana ayatnya kita berbadan dua? Yohanes 1 ayat 13 tadi. Betul kan? Yohanes 1 ayat 13 tadi jelaskan diperanakan. Kalau yang terima Yesus terima, barang siapa yang menerimanya dikasih kuasa sebagai anak. Betul kan? Kasih kuasa sebagai anak. Ya, orang-orang yang dikasih kuasa sebagai anak itu orang-orang yang diperanakan bukan oleh darah daging, melainkan oleh Allah. Betul kan? Yang menerimanya kan orang juga jasmani. Jadi dia mengalami dua kelahiran. Dia kayak Nikodemus. Kita ini berbadan dua, Pak. Mau tahu kita berbadan dua apa enggak? 1 Korintus 15 ayat 47. Sorry, ini bukan ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 47. Soalnya kita perlu tahu nih ayatnya nih. 1 Korintus 15 ayat 47. Ya, 1 Korintus 15 ayat 47. Ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Clear ya? Manusia pertama berasal dari debu tanah ya. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah, ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama seperti dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti dia yang berasal dari surga. Nah, kita yang berbadan fisik ini itu adalah yang debu tanah. Tapi kita berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 3 dilahirkan kembali, ya, itu berdasarkan benih surgawi. Tadi kan saya udah kasih ayat-ayatnya, termasuk Yohanes 1 ayat 31 dari surgawi. Jadi ada dua di dalam saya, di dalam kita semua. Kita ini adalah manusia ciptaan baru yang masih menggunakan tubuh manusia debu tanah ini. Tapi kita sudah ciptaan baru. Kalau enggak, lu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Nikodemus dikasih tahu, lu nggak bisa masuk kerajaan Allah kalau lu enggak dilahirkan kembali. Tidak mudah. Apalagi mempercayai 1 Yohanes 3:9. Benih ilahi tidak dapat berbuat dosa. Bagaimana kita mau percaya? Mata kita melihat itu tidak mudah, tapi itulah firman Tuhan. Ketika saya bertobat, konselor saya juga nggak berani kasih ayat ini. Ketika kalian bertobat, apakah konselor waktu kita bertobat kan ada konselornya tuh kan, ada petugasnya lagi itu konseling lah ya. Ada yang berani pakai ayat ini? Karena semua orang takut. Bagaimana gue mau ngomong ayat ini kalau masih berdosa, begitu kan? Tapi sekali lagi tadi saya katakan, sebelum saya sharing firman ini, saya sudah sharing dulu mengenai hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ingat, ya, kebenaran Allah itu nyata di dalam iman. Jadi kita pegang beriman, Tuhan, aku ini lahir daripadamu. Gua tahu secara fisik mata gua ini masih belang-belentong, istilahnya, masih nggak karu-karuan, tapi gua udah dilahirkan kembali. Gua percaya aja firman-Mu, Tuhan. Gua percaya aja, gua melangkah aja. Karena gua hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu aja. Kita nggak ada alasan, nggak ada dalih apapun selain percaya. Tadi Yohanes 6 ayat 28-29. Pekerjaan apa yang kendaki? Percaya. Cuman itu.
Hanya itu yang menyebabkan kita bisa melangkah lebih lagi masuk ke dalam seluruh kebenaran Allah. Hanya itu saja. Sekian yang dapat saya bagikan. Semoga menjadi sesuatu yang menghidupi di dalam kita, dan kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran Allah ini.